Hai, aku Najib. Di sajak ini berjudul Pertiwi. Seorang perempuan Gen Z yang kerap disapa Tiwi, memiliki segudang harta, duniawi dan hayati, mulai dari minyak, batu bara, gas hingga macam-macam biji kopi. Tiwi memiliki banyak sekali jenis-jenis biji kopi, mulai dari Gayo, Toraja, Mandailing sampai Kintamani. Semua aset ini perlu dijaga oleh Tiwi, karena jika tidak ada yang menjaga akan menjadi berbahaya. Akan tetapi, Tiwi tidak bisa mengurus semua aset ini sendiri. Ia membutuhkan seorang pria yang pemberani dan bisa menjalankan investasi yang dimiliki oleh Tiwi. Tiwi berkelana selama 80 tahun untuk mencari seorang pria. Mulai dari Sumatera, Jawa, Surabaya, Kalimantan hingga Papua. Mengitari seluruh pulau di Nusantara. 8 kali sudah Tiwi berganti pria, tapi masih jauh dari kata bahagia. Pria pertama berasal dari kota Surabaya, terkenal di kalangan wanita, dan memiliki sahabat yang bernama Hatta. Ia pernah berkata mampu mengguncangkan dunia untuk membuat Tiwi bahagia. Namun naas, hubungan mereka kandas karena Tiwi sangat-sangat kecewa. Ternyata pria yang sangat ia banggakan sudah memiliki 9 wanita, bahkan ada yang dari negeri Sakura. Pria kedua berasal dari Yogyakarta, seorang pejabat yang umurnya 32, terbilang lumayan tua untuk seorang pria yang hidup di Orde Lama. Ia tidak suka dengan orang yang bersuara karena akan langsung dimasukkan dalam penjara dan hilang di Jakarta tanpa berita. Ia berjanji akan menjadi sebuah pelita di dalam hidupnya, namun kembali lagi ia ingkar dengan semua janjinya karena di masa tuanya ia hanya menjadi soal penjual bunga cendana. Pria ketiga, sahabat karib dari si pria kedua. Tiwi tertarik dengannya karena ia telah menempuh pendidikan dan memiliki banyak kawan di Jerman. Tetapi karena terlalu sibuk dengan ambisinya yang gila untuk membuat pesawat udara, Tiwi menyudahi hubungannya di tahun pertama. Pria selanjutnya, sang kiai dengan hati yang terbuka, memiliki banyak sahabat karib dari Tionghoa dan juga satu orang wanita yang memiliki semangat banteng merah yang sangat membara. Justru, Tiwi lebih tertarik untuk berteman dengan si wanita banteng merah karena Tiwi menilai sang kiai terlalu sibuk mengurus pesantrennya dengan segudang masalah yang ada di dalamnya yang membuat sang kiai ditendang dari pesantrennya sendiri karena berani menutup rapat istimewa yang ada di pesantrennya. Oh iya, wanita banteng merah. Tiwi sangat menyukai semangatnya karena dari tangan ibunya bendera pusaka telah tercipta. Mereka berdua terlalu asik berteman dan berbahagia hingga lupa dengan teman-temannya yang ada di Aceh dan Papua. Tiwi kembali mencari pria. Untuk kali ini, Tiwi mencoba untuk mendekati seorang mantan tentara. Dengan harapan yang besar, Tiwi mencoba untuk menjalani hubungan ini dengannya. Pria asal Pacitan ini, ia adalah seorang penggiat seni musik, lukisan, dan anyaman. Semasa mereka bersama, banyak hal yang terjadi di Nusantara. Untuk mencari pria selanjutnya, Tiwi sudah mulai putus asa karena banyak sekali masalah yang terjadi di dalam hubungannya. Tak ada satupun pria yang bisa membuat Tiwi bahagia. Namun, tiba-tiba muncul seorang pria dari Jawa, kembali merobek jala hati seorang Tiwi yang sudah terluka. Pria tua renta yang tidak tahu apa-apa, melainkan hanya menjadi boneka milik Amerika. Hubungan mereka berjalan 10 tahun lamanya, dan pekerjaannya hanyalah seorang tukang kayu dari Surakarta. Dari hubungan mereka berdua, secara tiba-tiba si tukang kayu meminta untuk pindah rumah, karena dirasa rumah mereka yang ada di Jakarta sudah tidak seperti sedia kala. Si tukang kayu meminta untuk keluar dari Pulau Jawa dan menikmati indahnya Pulau Kalimantan yang kaya akan flora dan fauna. Rumah yang akan mereka bangun berada di hutan belantara, maka sudah pasti akan menghabiskan banyak dana. Si tukang kayu ingin membangun rumah yang sangat indah bak istana yang berbentuk seperti Garuda Pancasila. Di tengah pembangunan, dana mereka sudah tidak lagi tersisa karena keinginan si tukang kayu yang begitu bergaya, sehingga membuat mereka tidak bisa melanjutkan pembangunan rumah impian mereka. Pria Jawa ini mencoba untuk mencari investor yang dapat melanjutkan pembangunan rumah mereka. Ia menemui seorang mantan tentara yang memiliki bank swasta yang bernama Danantara. Mereka melakukan negosiasi secara terbuka
Dan mendapatkan kesepakatan bersama, si tukang kayu harus meninggalkan Tiwi dan pemilik bank dapat memiliki Tiwi secara utuh supaya bisa membantu membangun rumah mereka dengan mudah. Dengan pertimbangan yang sangat berat, si tukang kayu menerima permintaan si pemilik bank dan pembangunan pun dilanjutkan. Setelah 1 tahun proyek rumah bak istana yang dijalankan, gelagat aneh dari si pemilik bank sudah mulai kelihatan. Mulai dari merubah perjanjian secara diam-diam dalam semalam, hingga meminta makanan gratis di sekolah-sekolah. Dan usut punya usut, si pemilik bank sudah lama punya keinginan untuk memiliki Tiwi. Sudah 20 tahun lamanya dia mencoba untuk terus mendapatkan Tiwi, akan tetapi selalu gagal dan gagal. Dan hingga kini hubungan mereka masih berjalan. Begitulah proses Tiwi beralang buana mengelilingi Nusantara, mencari sosok pria yang ia damba, tapi terhalang oleh hasrat yang menggila, hasrat memperkaya keluarga bahkan istri muda. Saya sebagai penulis mengadolikan sosok Tiwi sebagai ibu pertiwi, dan sosok pria sebagai presiden yang ia cari. Semoga di umur Indonesia emas yang ke-100 nanti, saya berharap ada banyak kabar baik yang akan saya dengar dan saya capai. Semoga Tuhan memberi kemudahan dan restu kepada negeri ini untuk merasakan merdeka yang sebenar-benarnya. Hiduplah Indonesia Maya.